Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini jika saudara bisa menikmati dan mengecap segala kebaikan Tuhan sehingga saudara berada bagaimana saudara ada, maka saya percaya bukan oleh karena kuat dan gagah saudara, tetapi semata-mata oleh karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ruang dengar saudara, kami Healing Harmony mengajak saudara untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan, atas anugerah dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan kita layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Jesus, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. mari sembah Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. katakan haleluya. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
untuk anugerah, untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan hari lepas hari dalam perjalanan hidup kita. Maka kami mengangkat tangan untuk memuji dan menyembah, menaikkan syukur kita untuk segala perbuatannya yang ajaib dan kebaikannya yang tiada tara dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 40, pemazmur yaitu Daud di dalam pengembaraan hidupnya di dunia, ia terjebak dengan pelbagai masalah dan tekanan-tekanan hidup yang datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Sebagai seorang yang telah dipilih, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja, ternyata tidak menjadi sebuah jalan yang mulus untuk menduduki orang nomor satu di Israel. Tetapi perjalanan hidup menuju orang nomor satu di Israel ternyata ia harus melalui pelbagai masalah-masalah yang begitu hebat dalam hidupnya. Sehingga di dalam Mazmurnya yang direkam di dalam Mazmur 40, di tengah permasalahan hidup yang begitu berat, ia katakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan." Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam daku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali pembacaan di dalam kitab Mazmur pasal 40 ini. Menjadi pertanyaannya begini, saudara. Apa perasaan saudara ketika berada di dalam keadaan terjepit, terhimpit, penuh dengan kesulitan hidup, lalu kemudian datanglah pertolongan dari seseorang? Saya yakin dan percaya bahwa tentu pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti dan pasti sangat melegakan bagi saudara. Dan pastinya saudara sangat berterima kasih terhadap orang yang memberikan pertolongan tersebut. Bahkan kemungkinan besar saudara akan bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikannya. Hal yang sama, saudaraku, diungkapkan juga oleh Daud terhadap Tuhan dan Allah-Nya, meresponi segala kebaikan dan pertolongan Tuhan atas hidupnya. Mazmur 40 ini adalah ungkapan hati Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Kalau saudara tadi dengar di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang
Ketiga ini menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan kembali hidupnya. Dan ayat-ayat selanjutnya yang saya memang tidak bacakan sampai habis, tetapi terekam di dalam ayat 18 juga melukiskan bahwa meski Daud seolah-olah miskin dan sengsara, namun Tuhan Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Saudara, Daud mengalami dan merasakan bahwa dalam penderitaan hebat yang dialaminya, walaupun dia telah dipanggil, dia telah dipilih, dia telah diurapi menjadi raja, ia harus melewati sekian banyak masalah yang hadir dalam hidupnya. Ia tetap percaya Allah sanggup melimpahkan anugerah dan kemurahannya. Haleluya. Oleh sebab itu, meresponi akan anugerah, kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Respon Daud terekam di dalam ayat-ayat yang baru saja saudara dengar. Hal yang pertama, meresponi akan anugerah, kemurahan, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Daud senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah di dalam pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan Daud kepada Allah adalah ungkapan terima kasihnya yang begitu mendalam. Dan saudaraku, hebatnya ketika pujian dan penyembahan yang Daud naikkan kepada Tuhan, Allah justru memberikan nyanyian baru dalam mulutnya. Nyanyian baru di sini berbicara tentang kuasa. Haleluya. Sehingga oleh pujian dan penyembahan tersebut membuat orang-orang berbalik dari dosa dan percaya kepada Allah. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, meresponi akan kebaikan, anugerah, pertolongan, dan kemurahan Allah. Daud menaruh atau meletakkan kepercayaannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, tidak gampang untuk percaya. Banyak orang bilang percaya tetapi hanya di mulut. Banyak orang mengaku percaya tetapi masih ada di dalam hatinya kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi Daud tidak hanya sekedar percaya di mulut, tetapi ia sungguh-sungguh total percaya, yang artinya meletakkan seluruh pengharapannya kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Sebelum saya sambung, saudara, saya tidak tahu masalah apa yang sementara saudara hadapi, kesusahan besar apa yang ada di depan saudara, pergumulan apa yang sementara saudara hadapi. Tapi hari ini izinkan saya mengajak saudara untuk meletakkan kepercayaanmu secara total di hadapan Allah, bahwa Ia adalah Allah yang sanggup menunjukkan kasih setia dan rahmat-Nya dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara untuk meninggikan nama Tuhan di tengah pelbagai kesulitan dan tantangan kehidupan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ia tidak pernah gagal menyatakan kasih-Nya. Ia akan menjadikan saudara lebih dari pemenang. Ia tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janji yang ada dalam firman-Nya. Bersama Healing Harmony, dari ruang dengar saudara naikkan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai
janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Hal yang ketiga, di dalam meresponi akan kebaikan, anugerah, kemurahan dan pertolongan Tuhan, Daud memilih untuk taat kepada firman-Nya daripada sekedar melakukan ritual rohani, yaitu mempersembahkan korban. Sekali lagi saudara, dalam meresponi akan pertolongan, kebaikan, anugerah dan kemurahan Tuhan, Daud memilih taat kepada firman-Nya daripada sekedar melakukan ritual rohani, yaitu mempersembahkan korban. Mungkin saudara pernah ingat tentang sebuah peristiwa ketika Raja Saul yang tidak taat. Ketika Allah menyuruh Saul menumpaskan bangsa Amalek seluruhnya, seluruh yang hidup di bangsa Amalek harus dimusnahkan. Tetapi apa yang terjadi? Saul dengan sengaja membiarkan rajanya, yaitu Agag, hidup, dan sebagian besar hewan-hewan yang tambun dibiarkannya hidup dengan alasan agar hewan-hewan yang tambun ini akan dipersembahkan kepada Allah. Tetapi kita tahu bersama bahwa di dalam kitab Samuel 15, Nabi Samuel datang dan berkata kepada dia, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya yang Allah tuntut dari kita adalah ketaatan, lebih daripada sekedar Anda hadir di dalam gereja dan mempersembahkan segala sesuatu, mempersembahkan uang Anda, mempersembahkan pujian Anda, tetapi ternyata Anda tidak taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Daud memilih untuk taat. Sekali lagi, Daud memilih untuk taat kepada firman-Nya daripada sekedar melakukan setiap ritual rohani. Malam ini saya ingin saudara kembali memperbaharui komitmen saudara di hadapan Allah untuk menjadi manusia-manusia rohani yang taat melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan kebenaran-Nya. Dan katakan, Tuhan jadikan aku indah seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajar aku untuk tetap taat dan berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Bersama Healing Harmony, naikkan pujian ini. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Daud memilih untuk taat. Hal yang keempat, Daud melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, tidak bisa dianggap gampang untuk kita bisa melakukan kehendak Allah dalam perjalanan hidup kita. Sebab butuh kerendahan hati dan penaklukan diri sepenuhnya di dalam jalan-jalan Allah yang mungkin sulit dan sukar bagi kita untuk tempuh. Dan ini adalah merupakan kegagalan dari ujian kehidupan para pengikut Tuhan. Kebanyakan orang gagal di dalam hal ini. Tetapi Daud sanggup melakukannya, sehingga dalam perjanjian baru di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 36 dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada masanya. Haleluya. Mari menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah pada masa kini. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, meresponi kebaikan, kemurahan, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Daud senantiasa mengabarkan kasih, keselamatan, dan firman kebenaran kepada banyak orang. Terekam di dalam ayat 10 dan 11 dalam kitab Mazmur 40. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah menciptakan mulut kita tidak hanya untuk mengecap setiap berkat makanan dan minuman, tetapi dengan tujuan utama untuk kita dapat memuliakan Allah melalui pujian, memberitakan kasih, keselamatan, dan kebenaran firman-Nya bagi orang lain. Izinkan saya berkata kepada saudara malam hari ini, jangan pasif dan jangan diam ketika saudara melihat orang lain ada di dalam perbudakan dosa. Jangan diam ketika saudara melihat mereka susah. Bawa mereka kepada pertobatan kalau mereka berdosa. Bawa mereka kepada Tuhan. Hadirkan hadirat Allah sehingga mereka merasakan kekuatan pertolongan Allah. Haleluya. Milikilah kasih Kristus. Memberitakanlah keselamatan dan pengharapan di dalam Kristus. Haleluya. Sehingga saudara dijadikan sebagai orang-orang yang luar biasa, dijadikan seturut dengan karya Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Apapun yang menjadi masalahmu hari ini, mari katakan, Tuhan jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajar aku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan lagi, jadikan aku indah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada setiap mereka yang berada di rumah, di ruang dengar mereka, dalam setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap yang sakit. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya. Kami hearing harmoni undur diri dari hadapan saudara.
Kita akan berjumpa 2 minggu ke depan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.